Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Bu Kiki. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, teks prosedur ini memiliki 5 kaidah kebahasaan. Nah, seperti apa? Ini dia tayangan. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, di sini kita kegiatannya akan menganalisis kebahasaan dari teks prosedur. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu kaidah kebahasaan. Kaidah itu kan artinya pedoman atau penanda, suatu yang membedakan antara satu jenis teks dengan teks yang lainnya. Jadi di sini kita akan melihat sebenarnya penanda apa sih atau ciri-ciri apa yang dimiliki oleh teks prosedur. Nah, teks prosedur itu memiliki 4 penanda atau kaidah kebahasaan ya. Sebenarnya banyak sekali penandanya, tapi menurut saya yang paling bisa membedakan antara teks prosedur dengan teks yang lain itu ada 4 hal ini. Yang pertama ada kata imperatif, yang kedua ada konjungsi temporal, yang ketiga ada kalimat imperatif, dan yang keempat ada kalimat persuasif. Nah, bagaimana penjelasannya? Langsung saja, ini penjelasannya. Yang pertama, kata imperatif. Kata imperatif itu ialah kata perintah anak-anak. Contohnya, kalau dalam teks prosedur itu tuangkan, misalnya tuangkan 1 gelas air ke dalam panci. Nah, kata tuangkan itu merupakan kata imperatif ya anak-anak, yaitu kata perintah. Pisahkan, potong, ambil, kliklah, klik misalnya. Nah, pokoknya yang memerintah itu adalah kata imperatif. Sekarang, penanda kebahasaan yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal ialah konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Ini kurang ya, nah apa ya? Hubungan yang menunjukkan waktu. Contohnya setelah itu, kemudian, lalu. Nah, ini kan banyak ya kita temukan dalam teks prosedur dari langkah 1 ke langkah kedua, ke langkah ketiga itu biasanya dihubungkan dengan konjungsi temporal. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita langsung berlatih pada contoh teksnya. Lalu sekarang ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi syarat. Konjungsi syarat, konjungsi itu kan kata hubung. Syarat ya syarat, berarti konjungsi yang menyatakan syarat. Contohnya apabila, jika, kalau. Contoh dalam kalimat dalam teks prosedur ya, saya beri contoh misalnya jika air sudah mendidih maka mie instan boleh dimasukkan. Nah, itu kan ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah mie instan itu boleh dimasukkan jika air sudah mendidih. Begitu ya anak-anak? Oke, sekarang yang keempat itu kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu ialah kalimat yang mengajak dan biasanya itu untuk mempengaruhi seseorang ya, mempengaruhi pembaca ataupun pendengar tergantung ya. Nah, contohnya ini ya dalam contoh kalimat teks prosedur. Nah, ternyata cukup mudah kan cara untuk membuat hand sanitizer dari bahan alami? Kamu bisa mencoba membuatnya dengan bahan yang sangat murah. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang membuat pembaca itu tertarik gitu loh untuk mencoba membuat hand sanitizer dengan memberikan kata ternyata cukup mudah dan juga dengan biaya yang sangat murah. Nah, kalimat ini ialah kalimat yang dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar. Begitu ya anak-anak? Oke, untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung mencoba untuk menganalisis teks prosedur. Oke, ini teksnya. Terlihat ya tulisannya. Oke, langsung kita coba untuk meng-highlight. Kita yang pertama terlebih dahulu kita mencari kata imperatif dalam teks prosedur ya. Kata imperatif tadi apa? Ya, kata perintah ya. Oke, langsung kita highlight pakai warna kuning biar terlihat ya. Oke, kita baca dulu teksnya. Jika sekolah Anda sudah menetapkan belajar di rumah dan Oke. Nah, sepertinya dalam satu paragraf pernyataan umum di awal ini tidak ada kata imperatif ya anak-anak, tidak ada kata perintah di sini. Ada ini. Lanjut cek. Nah, cek ini adalah kata imperatif. Mengapa imperatif? Karena dia memberikan perintah cek. Nah,
memberikan perintah kita untuk mengecek terlebih dahulu. Nah, sekarang kita langsung pada langkah-langkahnya. Buka halaman tugas Anda. Nah, ini kan kalimat perintah ya. Kalau sih, buka halaman tugas Anda. Buka inilah kata imperatif untuk perintah. Lalu, kemudian klik tugas kelas. Klik. Nah, klik ini juga kata perintah. Kita disuruh ngeklik kan? Klik pada tugas yang belum Anda kerjakan. Nah, ini ada klik lagi. Mana sih? Ya, pokoknya intinya klik inilah ya. Lalu, kemudian jika selesai dikerjakan dan hendak mengirim kepada guru atau dosen, tekan menu. Nah, tekan menu. Nah, oke. Kemudian pilih. Nah, pilih ini juga kata perintah atau kata imperatif. Jika oke. Pilih lagi. Pastikan. Tekan. Klik. Nah, klik. Jika ya, klik. Nah, jika pada akhirnya sudah tidak ada lagi ya. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh dari kata imperatif yang terdapat pada teks prosedur yang berjudul cara mengirim tugas di Google Classroom. Nah, sekarang kita mencoba mencari penanda kebahasaan yang kedua tadi apa anak-anak? Ya, konjungsi temporal. Konjungsi temporal, kita cari warna yang berbeda, kita memakai warna hijau. Nah, banyak ya di sini ya. Nah, ini kita lihat kemudian. Nah, kemudian di sini adalah konjungsi temporal yang menunjukkan hubungan waktu. Nah, dia kan menghubungkan antara langkah yang pertama dengan yang kedua. Nah, di sini juga ada kemudian lagi. Mana lagi kemudian. Nah, mana lagi? Tidak ada kata selanjutnya. Ada selanjutnya? Tidak ada ya. Di sini penulisnya memilih kata kemudian. Nah, sudah tidak ada ya. Tidak ada. Oke, sekarang penanda kebahasaan yang ketiga ialah konjungsi syarat. Konjungsi syarat. Nah, tadi contohnya adalah jika, apabila, kalau, nah, asalkan. Nah, kita cari jika ini kita pakai warna lain. Kita pakai warna apa ya yang terlihat biru. Nah, jika ini sudah terlihat di bagian awal. Jika sekolah Anda sudah menetapkan belajar di rumah, maka, nah kalau ada jika biasanya selalu ada maka. Nanti kan di sini syaratnya kita itu disuruh mengirimkan jika sekolah Anda sudah menetapkan belajar di rumah, berarti kita harus mengirimkan tugas melalui Google Classroom kan ya, mau tidak mau seperti itu. Nah, mana lagi? Jika kita cari, nah, jika sudah ada, jika sudah lanjut, berarti kita boleh lanjut untuk mengecek tugas dari dosen apabila kita sudah mengganti bahasa yang kita inginkan di sini ya. Oke. Selanjutnya, jika kita cari jika lagi. Ada nggak di sini jika? Nah ini, angka terakhir. Jika dokumen sudah terupload, klik hand in hand untuk mengirim. Nah, jika. Mengapa sih anak kok dikatakan syarat? Nah, berarti kan kita itu boleh mengeklik hand in hand jika kita sudah mengupload. Nah, gitu kan? Kita boleh mengklik hand in hand syaratnya jika kita sudah mengupload dokumen. Gitu, anak-anak. Mengapa kok dikatakan konjungsi syarat? Karena ada syarat terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya ciri yang keempat ya. Kalimat persuasif adakah di sini? Kita cari ya. Biasanya persuasif itu terdapat pada bagian yang akhir. Mudah-mudahan bukan cara mudah bukan cara untuk mengirim tugas di Google Classroom. Dengan bantuan Google Classroom akan membantu kita. Nah, ini kalimat ini adalah kalimat yang merupakan kalimat persuasif ya anak-anak ya.
karena mempengaruhi pembaca untuk mencoba. Mudah bukan untuk mengirim? Ntar saya hapus dulu ya. Oke, kita kasih warna yang berbeda, warna ungu. Nah, kata ini, mudah bukan? Aduh, salah lagi. Kita hapus dulu. Langsung aja deh kita pakai highlighter warna ungu. Nah, mudah bukan cara untuk mengirim tugas di Google Classroom? Nah, kalimat ini merupakan kalimat persuasif karena di sini tuh mempengaruhi pembaca bahwa mengirim tugas di Google Classroom itu tidak sesulit yang mereka bayangkan dan caranya tuh ternyata sangat mudah. Nah, cukup sekian penjelasan terkait kaidah kebahasaan teks prosedur. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar atau langsung menghubungi saya ya anak-anak. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.